Ya, shalom, shalom, soteria, soteria. Selamat berjumpa kembali ya dengan saya Bejana. Puji Tuhan saudara, masih boleh melayani lewat YouTube ya. Dalam kapasitas saya pelayanan HDM, Healing and Deliverance Ministry, tetap dalam bingkai besar saya saudara, firman, doa, dan pengurapan. Karena ini pelayanan kesembuhan dan kelepasan saudara. Saya juga akan berbicara mengenai masalah kesembuhan. Ini berkenaan dengan kesehatan, sakit penyakit, dan lain sebagainya ya, yang ada urusannya dengan itu saudara. Dan ini saya menyampaikan ini bukan berdasarkan hanya yang tercatat di Alkitab saja, tapi ini berdasarkan fakta ya, fakta hidup praktek ya, yang memiliki dasar Alkitab yang hidup ya, yang tidak mati saudara, yang tidak hanya teoritis saja, teori-teori terus saudara, tapi ini ya saya melayani ya, ini tentunya dalam pengalaman pelayanan saya di HDM saudara selama ini ya. Ya ini maksud saya supaya saya dan saudara kita semua ini berhati-hati saudara ya, karena kita hidup di dalam dunia ini tidak sendiri loh saudara ya, tidak yang kelihatan ini, tapi ada yang tidak kelihatan. Nah ini nanti kita baca saudara, dan saya akan sampaikan sesuai dengan apa yang tercatat di sini dan apa yang saya melayani ya dari anak-anak Tuhan. Hati-hati, betul hati-hati saudara. Kalau tidak iman kita akan menyimpang. Dan kalau sudah iman menyimpang ini bahaya saudara untuk kehidupan keimanan kita seterusnya. Karena perjalanan hidup kita ini kan tidak hanya di bumi, di dunia ini saja, tapi sampai nanti di dalam surga ya, berada di mana kerajaan Bapa ada di sana, dan kita yang kedapatan betul-betul imannya tidak goyah, kokoh, teguh, teruji ya. Dan saya tempari Roh Kudus mengatakan sudah punya iman yang kuat ya, iman yang sehat, iman yang teruji. Imannya ini tidak goyah saudara, ketika kita menghadapi segala pergumulan hidup di dalam dunia ini, termasuk dalam masalah kesehatan, sakit penyakit. Kita lihat saudara-saudara ya, di dalam Efesus 6 ya, Efesus 6 ayat 11 dan 12. Ini saya baca dua ayat ini saudara ya. Efesus pasal 6 ayat 11 dan 12 demikian. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ini hati-hati saudara ya, saya beri judul saudara, tipu muslihat iblis ya. Judul tema dari khotbah saya adalah tipu muslihat iblis. Yang ayat 12 gini, karena ya perjuangan kita di tengah-tengah bumi ini loh, bukan melawan darah dan daging, bukan melawan manusia, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat. Ini loh saudara, perjuangan kita melawan ini. Dan ini hati-hati, ini ada tipu muslihat iblis di dalamnya. Ini yang dimaksud dengan pemerintah ini bukan pemerintahan dunia, pemerintahan iblis saudara ya. Iblis dengan segala yang sampaikan ini lah, yang saudara kalau kita bicara mana, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Itu saudara dapat membaca ayat 13 dan seterusnya. Tapi saya mau beritahu ya, itu semua ada di dalam Roh Kudus saudara ya, ada di dalam Roh Kudus. Roh Kudus punya kekuatan itu saudara yang tercatat ini. Jadi kalau kita sudah betul-betul rapi, penuhi Roh Kudus, makanya saudara, saya selalu dalam pelayanan saya ini saya menyampaikan juga memberikan pelayanan pengurapan lewat YouTube ini.
saudara dapat mengurapi diri sendiri. Sudah saya sampaikan itu ya, saudara, mengurapi diri. Wah, banyak manfaatnya, saudara. Jangan ragu-ragu lah, jangan nanti wah itu mesti harus hamba Tuhan ini, hamba Tuhan itu orang yang pakai Tuhan. Tidak bisa, saudara. Orang percaya semua itu hamba Tuhan. Semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, kalau nggak percaya ya nggak bisa, saudara. Jangan hanya karena minyaknya, tapi karena Roh Kudus yang bekerja lewat minyak. Karena perintah Tuhan sudah begitu, saudara. Dan itu kita lakukan. Ini hati-hati, tipu muslihat iblis. Saya mau bicara mengenai soal kesehatan, soal sakit, saudara. Ya, sekarang kalau kita sakit, saudara, ya, dalam dunia ini semua orang pasti pernah merasa sakit, saudara. Sakitnya macam-macam. Ya, ini sakit ya sakit tubuh lah, ya, sakit jiwa, roh itu ada. Tapi ini saya katakan sakit tubuh, tubuhnya sakit. Dan di dalam dunia ini kan banyak sekali pengobatan, saudara. Bisa, ya. Ada yang bisa diterima oleh firman Tuhan. Ada yang tidak bisa, saudara. Yang paling jelas yang bisa diterima adalah medis, dokter. Jadi kalau kita ke dokter, saudara, ya, kalau sakit ke dokter, itu alkitabiah, sah-sah saja. Dan itu diperkenan, tidak ada masalah. Ya. Kalau kita sakit, pergi ke dokter, it's okay, tidak ada masalah, saudara. Ya. Nah, mungkin ada, kalau dokter juga ada yang namanya juga alternatif, saudara. Ini bukan dokter. Alternatif ini bisa memakai sarana yang lain-lain, herbal, ya, atau pakai, wah itu pakai ritual-ritual yang lain, saudara. Nah, ini kadang-kadang kan ada yang dipijat, ya. Saya beritahu, sepanjang itu tidak ada unsurnya puasa gelap, ya, tidak ada unsurnya puasa gelap, it's okay. Nah, untuk itu kan hati-hati, saudara. Banyak yang tidak ngerti loh, saudara. Ya, pakai alternatif, ya. Semua yang tidak berbau kuasa gelap, ya, itu yang tidak ada tipu muslihat iblis. Hati-hati, saudara, ini bisa menipu. Loh, iblis bisa menyembuhkan, loh, saudara. Kamu sakit apapun bisa disembuhkan. Iblis itu masih memiliki kekuatan, kuasa sampai nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Ya, bisa. Saya beritahu, makanya seringkali hamba Tuhan yang tidak senang, tidak cocok dengan mujizat Tuhan dan lain sebagainya itu memakai cara-cara ya ini. Iblis juga bisa, hati-hati, ya bilang gitu kan. Nah, saya bilang iya. Makanya kita harus tahu benar-benar, ya, mana yang mujizat Tuhan, mana yang tidak. Kita harus peka, saudara-saudara. Melayani pelayanan HDM ini tidak sembarangan terus. Ya seperti itulah yang ada, saudara-saudara. Tidak mudah, saya beritahu, tidak mudah. Harus ada Roh Kudus, Roh Tuhan, Sang Pembuat mujizat, Sang Pembuat keajaiban itu sendiri. Kita ini melawan dengan muslihat iblis itu cerdik, iya, tapi licin. Ya, tapi tidak ada ketulusannya, maka ada firman. Kita diminta cerdik, ya. Tapi kan harus ada tulusnya, saudara. Nah, cerdik tidak ada tulus, tapi dengan maksud-maksud menipu, dengan muslihatnya dia, kesembuhan, mujizat dan lain sebagainya, tipu muslihatnya. Ini emang tidak mudah melayani semacam ini, sebab nanti ya seperti itu, saudara. Ada anggapan-anggapan yang seperti itu. Tapi saya mau membuka ini, saudara. Ya, kita kalau sakit ke dokter tidak apa-apa, pakai herbal alternatif tidak apa-apa, sepanjang tidak ada unsur kuasa gelap, ada mantra-mantranya, ritualnya lah. Saudara, di dalam pelayanan ini, saudara-saudara, saya melayani begitu banyak orang yang mereka ketika sakit, sakitnya nggak bisa sembuh. Oleh dokter tidak bisa sembuh. Mungkin juga sudah didoakan, saudara, belum sembuh, tidak sembuh. Ya. Nah, ada tawaran-tawaran, saudara-saudara. Lah,
Saya banyak ya, tapi saya tidak memberi contoh banyak-banyak, tapi ada beberapa yang saya memberi contoh. Pertama, saya melayani seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan dia. Ya, dia sakit, saudara. Sakit. Kanker, saudara. Ya udah, ke dokter segala macam, udah didoakan. Tidak bisa sembuh. Lalu, saudara, hamba Tuhan ini cerita dengan saya. Ya, cerita dengan saya. Dia sekarang sudah dipanggil Tuhan. Ya, dipanggil Tuhan. Sudah meninggal, saudara. Cerita saya, kok dia ditawarin juga oleh hamba Tuhan alternatif, tetapi menurut dia itu berbau kuasa gelap, nggak mau dia. Nah, saudara-saudara, ini loh saudara-saudara, hati-hati. Ya saudara-saudara, saya mau bersahabat. Ada dokter ini ya. Saya dulu pernah suka dengar ada yang namanya telepon dokter dukun. Dokter nanti praktek seperti dukun, saudara. Nah, pendeta juga ada, saudara. Pendeta yang berpraktek seperti dukun. Ada, saya melayani orang-orang yang dilayani seperti itu. Makanya hati-hati dengan tipu muslihat iblis. Dia punya kekuatan. Ya, dia punya kekuatan, dia punya kuasa, punya power masih. Yang sudah tidak punya itu mengenai sengat mautnya, sudah dikalahkan di atas kayu salib oleh Tuhan Yesus. Itu saja. Tapi power lainnya masih. Kalau sudah menyelidiki kitab suci, perjanjian baru lah ya, silakan sampai ke Wahyu, ada, dia masih punya. Nah itu saudara. Ini tipu muslihat iblis. Dia memakai orang-orang pinter katanya. Nah, untuk memberi pengobatan, loh, bisa sembuh sudah. Karena iblis punya cara-cara yang licin-licin, cerdik, tapi tidak ada tulusnya itu sudah. Ini tipu muslihatnya iblis. Memakai bisa. Ya tadi itu pendeta yang seperti dukun sudah. Pakai apa ya, ritual ramuan segala macam. Nah, orang biasa kalau dokter juga ada. Nah ini satu saudara. Tapi tidak tertolong saudara. Karena kehendak Tuhan lah. Saya tidak mengerti dia dipanggil pulang Tuhan. Ini yang pertama. Ada lagi yang kedua saudara-saudara. Ya sakitnya kanker. Jadi saudara-saudara ya. Ada penyakit di dunia ini yang memang tidak ada obatnya. Kanker kan ya ada perjuangan masih bisa lah ya diobat. Tapi kalau sudah stadiumnya sudah sampai ke 4 itu sudah berat sudah. Ya, banyak yang meninggal. Nah, seperti saya banyak melayani, saya puji Tuhan. Saya juga melayani HDM itu ada kesembuhan itu saudara. Ya, ada kesembuhan itu dapat dibuktikan, ada kesaksiannya dan sampai sekarang ada. Hati-hati loh tipu muslihat iblis jalan terus. Ya ini saya bicara mengenai bidang kesehatan, kesembuhan tubuh. Ada lagi saya lanjutkan sudah. Ada. Ya, dia juga anak Tuhan, pengerja, pelayanan. Ya toh, ya nggak sembuh. Ya sudah didoakan, sudah diobat dokter, tapi kenapa? Ada yang menawarkan juga dari anak-anak Tuhan alternatif. Ya, tapi menggunakan ritual-ritual macam-macam saudara-saudara. Saya tidak mau jelaskan. Ada ritual. Saya datang, saya cerita begitu, saya tahu ini pekerjaan kuasa gelap. Lah, problemnya itu anak ini saudara ini tidak berkehendak seperti itu, tapi dari keluarga, sehingga dia menghormati keluarga untuk dia mau terima itu, tapi dengan perasaan yang enggan. Saudara-saudara, kasihan, imannya bertempur. Saya tidak tahu waktu itu. Nah,
Tapi kenapa ketika itu minta perkenan dari pendetanya memberi rekomendasi pelayanan kesembuhan seperti itu, saudara. Nah, ini segimana, saudara? Ini sungguh-sungguh terjadi. Saya melayani, waktu itu saya datang, saudara, ini orang cerita dengan saya semua, suruh keluar, saya diberi cerita. Waduh, kasihan. Kasihan, saudara, hati-hati, saudara, tipu muslihat iblis. Tapi gimana, waktu saya lepaskan, wah, manifestasi, saudara. Manifestasi. Kadang saya jarang begitu, saudara, ya. Saya jarang datang karena bangsa usia. Waktu 70 saya sudah tidak. Saya hanya melayani setempat saja, saudara-saudara. Ya, wah itu hati-hati, saudara. Ya, sekali lagi saya katakan, silakan saudara-saudara. Ya, kalau sakit mau ke dokter, oke. Tapi hati-hati, ada iblis tipu muslihat. Dia pakai cara-cara yang macam-macam, saudara. Dia pakai dokter juga. Tadi saya kisahkan dokter dukun. Dia pakai pendeta dukun, saya bilang. Dan apalagi dukun-dukun yang umumnya. Dan masih banyak, saudara-saudara. Tidak ada masalah, saya selama tidak ada unsurnya kuasa. Kalau ada mantra-mantra lah, untuk itu kan tidak mudah. Kalau kita diurut aja, saudara. Diurut ya, itu kan tidak apa-apa. Kalau dia betul-betul pengurut urat syaraf, uratnya salah nanti, itu tidak ada masalah. Tetapi kalau di situ di dalamnya ada unsur kuasa, dia memiliki kelebihan, mendapatkan pelajaran dan diisi dengan kuasa gelap. Dan itu kalau kita peka, kita berasa, saudara. Apa saja lah ya, hati-hati, saudara-saudara. Makanya itu kalau kita enggak, harus hati-hati. Ingat, ini tipu muslihat iblis. Jangan orang-orang terus, wah itu mukjizat mesti dari enggak benar, tidak bisa. Firman Tuhan mengajarkan, Tuhan Yesus beserta murid-murid para rasul itu mereka melayani dan banyak mukjizat terjadi. Baik Tuhan Yesus sendiri ya, mukjizat kesembuhan, kelepasan, pengusiran setan dan lain sebagainya. Tuhan mengatakan itu ada keajaiban ya, terkenal 5 roti 2 ekor ikan, air dari rupa jadi air anggur. Saya sudah sampaikan Rabu yang lalu, bisa terjadi kan? Itu masih terjadi. Itu makanya melayani ini kan kita harus hati-hati. Kita harus konsen betul-betul, saudara-saudara, bahwa itu Roh Kudus yang bekerja. Kalau tidak, kita terkenal yang namanya tipu muslihat iblis. Dia cerdik, iya, tetapi licin tanpa ada ketulusan. Cerdik seperti ular, kata firman Tuhan, tapi tidak ada tulus seperti burung merpati. Oh, haleluya. Tidak ada Roh Kudus itu, saudara. Itu hanya kuasa gelap, itu pekerjaan ini, saudara. Di ayat 12. Itu tipu muslihatnya iblis. Jadi jangan salah. Wah itu orang yang mukjizat anti dokter, tidak bisa. Saya selalu, saudara, kalau ada orang saya bisa apa sudah pernah ke dokter, dokter mengatakan apa, bla bla bla. Begitu, saudara-saudara. Dan itu diperinci benar-benar, diteliti, tidak sembarangan, tidak sembrono terus wah mengecap ini, mengecap itu, janganlah. Ya, kita melayani wajar saja. Kalau dari Tuhan ya katakan dari Tuhan, kalau bukan ya jangan dibuat-buat. Hati-hati, saudara-saudara. Iblis bisa menggunakan segala macam cara. Dia memakai siapa saja. Predikat apa saja. Predikat apa saja. Loh iya, saya melayani kok. Hanya, ya Allah. Oh itu masih banyak lagi, saudara-saudara. Problem-problem seperti itu. Mungkin yang pernah saya layani, mungkin ada yang belum pernah saya layani. Mereka dapat, tapi Tuhan kan tahu. Hati-hati, saudara, jangan sampai iman kita menyimpang. Jangan sampai apa yang sudah disampaikan Tuhan itu hilang. Makanya itu Roh Kudus saya pesan, kita harus punya iman yang kuat, iman yang sehat, iman yang teruji. Ini, saudara-saudara, ya jangan sampai lah, ya. Jadi kita juga jangan
sembarang mengecap ini, mengecap itu. Lah kita lihat dulu. Sepanjang saya katakan, ini loh yang sulit itu ini. Tidak ada kuasa gelapnya. Bagaimana kita tahu itu ada kuasa gelapnya? Nah, itu yang tidak bisa. Itu mesti harus ada pendamping dari hamba Tuhan yang betul-betul dipakai. Menceritakan seperti saya ceritakan itu, ya, 2 kesaksian tadi ini. Mereka berdua sudah dipanggil pulang semua. Ya udah menyesal keluarga karena melakukan itu. Tapi apa sudah terjadi. Ya, ini yang belum saudara saya beritahu. Hati-hati. Tipu muslihat iblis semakin intens pada hari-hari ini. Ya, saya bicara mengenai masalah kesehatan, kesembuhan saja. Belum yang lain-lainnya, itu banyak tipu muslihat iblis. Bukan hanya ini saja saudara. Ya marilah saudara. Saya hanya membawakan firman, doa dan pengurapan. Saya tidak memiliki atribut yang lain. Pakai wacana yang lain. Saya hanya diperintah hanya menggunakan minyak, saudara. Tidak lebih. Dan yang kedua, saudara-saudara, perjamuan kudus. Ya, tubuh dan darah Kristus, perjamuan kudus. Nanti saya satu saat saudara, saya juga akan bersaksi mengenai itu. Ini saudara-saudara, saya ada minyak yang sudah dikuduskan. Ya memang harus dikuduskan. Tidak bisa kalau tidak dikuduskan karena minyak ini minyak buatan manusia biasa. Perlu dikuduskan, disucikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya apa? Roh Kudus yang bekerja, bukan karena minyaknya. Minyak tidak ada apa-apa, saudara. Minyak buatan manusia, benda mati. Tetapi kalau Roh Kudus yang bekerja, berbeda. Dan yang terpenting adalah itu perintah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus bekerja. Mungkin ada minyak, saudara, di rumah saudara. Belum dikuduskan, saya kuduskan ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari tempat ini saya kuduskan minyakmu. Yang belum kudus dan Roh Kudus akan bekerja. Sekarang saudara, apa masalahmu? Khususnya yang sakit saudara. Yang sakit, apapun sakitmu. Sakit yang sampai dokter angkat tangan. Betul-betul medis saudara. Ya, jangan saudara lari kemana-kemana. Mau ke dokter, oke, sangat oke, sangat saya dukung kalau sakit. Mau pakai cara-cara yang lain, selama tidak ada kuasa gelapnya, saudara. Selama tidak ada kuasa gelapnya, ya, saya setuju saya. Tapi ingat, ada satu dokter. Firman Tuhan mengatakan, dokter di atas segala dokter. Tuhan Yesus Kristus dan rohnya itu, Roh Kudus itu perlengkapan kita saudara, sepenuhnya ada di dalam dia. Roh Kudus ini saudara-saudara, sedangkan kalau mengurapi, kita urapi saudara, butuh apa saja, percaya aku menghembuskan itu. Saya akan bantu dukung saudara berdoa, saya juga berdoa, saya membantu doa saya, supaya doa saudara yang baik, yang Tuhan perkenan dapat terjadi. Ayo, oleh segala urapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diurapkan semua saudara-saudara di rumah bisa diurapkan semua. Oh, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, hembuskan kuasa-Mu. Alirkan Roh-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Roh Kudus, Roh yang memiliki perlengkapan senjata Allah yang luar biasa itu mengalir kepadamu, mematahkan segala tipu muslihat iblis dan memberikan pencerahan-penerangan atas umat Tuhan. Ada sakit-sakit apapun Tuhan, dan dikatakan tidak bisa diobati, tapi ada dokter di atas segala dokter. Tuhan Yesus Kristus dan rohnya yang maha kudus itu menghembuskan kepadamu. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sakitmu, aku perintahkan segala sakit apapun yang datang dari roh jahat, datang dari virus, datang dari bibit penyakit apa saja, bakteri, amoeba, segala macam itu dari dunia ini, keluar, lepas daripadamu, sembuh, pulih engkau. Terima pemulihan dari Tuhan Yesus Kristus. Dokter di atas segala dokter, jangan sampai kena tipu muslihat iblis. Tapi Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi dan yang menciptakanmu dan menciptakanku ini, yang mengerjakan itu,
oleh kuasa Roh-Mu yang Maha Kudus, oleh Roh Tuhan sendiri. Haleluya. Jamah penyakitnya. Mereka mengalami sekarang Tuhan masalah-masalah perekonomian, pekerjaan yang semakin sulit, akan semakin sulit, tetapi bersamamu bersatu dengan Roh Kudus mengatasi kesulitan, menikmati keajaibannya, karena Roh Kudus yang melakukan segala sesuatunya. Dia Parakletos saat ini. Dia Roh Kudus yang bekerja saat ini, penolong sejati. Nah, Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus bekerja atasmu, memberkati segala bisnis apapun juga, apapun pekerjaanmu yang dikatakan mustahil itu dibuat tidak mustahil, yang dikatakan tidak mungkin dibuat jadi mungkin. Ada keajaiban dari Dia. Surga membuat keajaiban, dunia membuat sesuatu yang tidak ada gunanya, tapi surga datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati pekerjaanmu, memberkati keluarga rumah tanggamu, memberkati hidupmu, memberkati kau diberikan damai sejahteranya. Nikmati itu. Lewat pelayanan ini Roh Kudus bekerja, terus bekerja sampai Tuhan datang yang kedua kali. Haleluya. Terima kasih Bapa. Roh Kudus nyatakan, hamba mengucap syukur untuk hamba-Mu sendiri. Mulai melayani terus, dan Engkau lah yang memiliki semuanya. Kembalikan untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Engkau lah Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati-Mu ya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Shalom. Soteria. Sampai berjumpa kembali, saudara. Haleluya. Amin.